Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Puspitasari dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang promosi sebagai salah satu syarat pengambilan nilai mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan guru pembimbing Ibu Aam Wideningsih. Pengertian promosi. Promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bagian pemasaran untuk menginformasikan suatu produk dengan menjadikan nilai lebih dari produknya dibanding produk lain yang sejenis kepada konsumen agar konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan sehingga diharapkan dapat mendobrak angka penjualan dan menguatkan posisi penjualan produk di pasar dan tentunya menaikkan profit perusahaan. Hal yang diperhatikan saat promosi adalah yang pertama brand name. Brand name adalah bagian dari merek yang bisa dihafal atau diucap seperti Aqua dan Fit. Yang kedua brand mark. Brand mark adalah suatu simbol atau desain yang digunakan untuk memberi identitas pola produk atau membedakannya dengan produk yang lain. Contohnya logo. Yang ketiga trademark. Trademark adalah brand yang dilindungi undang-undang karena sudah didaftarkan pada pemerintah dan perusahaan memiliki hak tunggal untuk menggunakannya. AIDA berhubungan dengan tugas promosi. Yang pertama attention, mendapatkan perhatian. Yang kedua interest, mempertahankan minat. Yang ketiga desire, menimbulkan keinginan. Yang keempat action, melakukan tindakan. Segmentasi dan pembagian kelompok pasar atau konsumen adalah suatu proses pembagi pasar ke dalam sekelompok pola pelanggan yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Ada variabel segmentasi. Yang pertama geografis, yaitu pengelompokan dilakukan berdasarkan faktor geografinya berdasarkan wilayah, urutan kota, kepadatan dan iklim. Yang kedua demografi, yaitu pengelompokan yang dilakukan usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin dan penghasilan pekerjaan, pendidikan agama, ras dan generasi. Yang keempat fisikografis, yaitu pengelompokan dilakukan berdasarkan kepribadian, gaya hidup dan latar belakang. Positioning, maksud dari positioning yaitu suatu langkah perusahaan. Dalam positioning itu adalah bagaimana suatu produk di mata konsumen, apa yang membedakan dengan produk pesaing. Syarat segmentasi pasar ini adalah sebagai berikut. Harus dapat diukur atau measurable, artinya harus terukur secara tetap, baik dalam besarnya maupun luasnya, serta juga daya beri dari segmen pasar tersebut. Yang kedua harus dapat dilaksanakan atau actionable, artinya segmen pasar harus dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan segmentasi pasar yang bersifat actionable, maka semua program pemasaran yang disusun dalam dilaksanakan secara maksimal dan dapat melayani segmen pasar secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga harus dapat dicapai atau accessible. Segmentasi pasar harus dapat dicapai dengan baik. Segmentasi pasar yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan haruslah dapat dijadikan sebagai pasar sasaran atau target market. Yang keempat, harus cukup luas atau substansial. Segmentasi pasar harus cukup luas. Meski segmentasi pasar bertujuan untuk lebih mempersempit kelompok target pasar, tapi tetap harus cukup luas. Dengan demikian dapat lebih menguntungkan perusahaan jika segmen pasar tersebut dilayani perusahaan. Tujuan promosi. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Fungsi promosi. Menurut Supardili, fungsi promosi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengenalan. Bertujuan dari promosi yaitu agar produk yang hendak dijual bisa diketahui oleh masyarakat. Biasanya produk dipromosikan hanya berisi informasi-informasi dasar, contoh informasi merek dan harga produk dan lain-lain. Yang kedua, fungsi penawaran.
Seorang konsumen bukan hanya diajak untuk mengetahui informasi dari produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga menawarkan pada konsumen supaya mengambil suatu keputusan untuk tergerak membeli. Yang ketiga, fungsi penjagaan konsumen. Fungsi ini lebih menekankan pada kualitas transaksi dan bukan kuantitas jumlah konsumen. Yang lebih penting dilakukan yaitu menyediakan pelayanan agar konsumen tetap saja pada produk. Yang ketiga, fungsi perbaikan, yaitu untuk melakukan perbaikan kesalahan yang pernah dilakukan baik oleh pemilik produk atau tim di perusahaan, bisa disebut juga dengan sebagai permintaan maaf dari produsen terhadap konsumen. Jenis-jenis promosi. Yang pertama, advertensi atau periklanan. Menurut jenis media yang dipakai, periklanan bisa dibedakan menjadi: yang pertama, advertensi cetak, contohnya koran dan majalah. Yang kedua, advertensi elektronika, contohnya website, blog, dan radio. Yang ketiga, pengiriman langsung. Pengiriman langsung adalah barang cetakan yang dikirim langsung dengan memakai jasa pos kepada target. Yang keempat, advertensi khusus adalah seluruh jenis barang yang berbentuk hadiah. Yang kedua, personal sharing merupakan penyajian barang dengan cara lisan dan bertatap muka dengan salah satu atau lebih calon pembeli yang bertujuan supaya barang yang ditawarkan. Yang ketiga, sales promotion, yaitu salah satu jenis promosi yang dilakukan untuk merangsang barang perusahaan dibeli. Yang keempat, publication merupakan usaha pendekatan terhadap masyarakat supaya lebih dikenal oleh masyarakat, misalnya jumpa pers dan publikasi produk dan lain-lain. Manfaat promosi. Yang pertama, agar tahu produk yang menjadi keinginan dan kebutuhan produk. Yang kedua, agar tahu tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk sehingga sampai ke konsumen. Yang ketiga, agar tahu cara mengenalkan dan menyampaikannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.